Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ustadzah Nikmah dari SD Muhammadiyah 1 Bawean. Beriman, berkarakter, berprestasi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Sarapan apa kalian tadi pagi? Oh, ada yang makan nasi putih sama telur ceplok. Ada yang makan nasi kuning. Oke, bermacam-macam yang dimakan tadi pagi. Oke, anak-anak, tahukah kalian bahwasanya apapun yang kita makan ini lewat mana? Dan bagaimana proses yang ada di dalam tubuh kita? Nah, sekarang kita akan mempelajari sistem organ manusia yang ada di dalam tubuh kita. Kalau di bagian luar kita sudah terbiasa melihatnya. Ada bagian kepala, tangan, ya, ada kaki. Tetapi di dalam tubuh kita belum tentu tahu apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Sistem pencernaan itu adalah sebuah jaringan organ tubuh kita yang berfungsi untuk mencerna seluruh makanan dan minuman di dalam tubuh. Oke, anggota-anggota sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita dimulai dari yang pertama itu mulut kita. Oke, yang kedua itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Yang ketiga nanti masuk ke dalam lambung kita, anak-anak. Setelah masuk ke dalam lambung kita, lalu menuju ke usus halus. Di dalam usus halus dicerna kembali, lalu ke usus besar. Dari usus besar maka terjadilah menurun ke anus. Itulah. Jadi kita bahas satu-satu ya. Oke, mau? Oke. Sekarang Ustadzah punya ini. Ini gambar apa anak-anak? Ini gambar mulut, pinter. Di dalam mulut kita ada gigi, ada lidah, ada bibir kita. Ini semua berfungsi untuk mencerna makanan kita. Gigi untuk mengunyah, lidah untuk membantu kita dalam mencerna makanan. Terus setelah dari gigi kita mengunyah makanan, lalu makanan kita atau minuman kita akan menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan kita ini saluran yang berbentuk tabung, anak-anak. Dilihat. Nah, tenggorokan ini saluran berbentuk tabung, panjangnya sekitar 20 cm, ukuran orang dewasa. Dan kerongkongan ini adalah tempat penghubungnya antara mulut dengan lambung nantinya. Oke, makanan yang kita cerna itu akan menuju lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini ada namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan menuju lambung. Oke, setelah itu kita akan menuju lambung, anak-anak. Nah, di dalam lambung ini, lambung adalah organ manusia yang paling elastik. Bentuknya seperti kantong dan biasanya di dalam lambung ini ada dua namanya sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan mekanis dan kimiawi. Kalau mekanis itu anak-anak proses pencernaan yang dilakukan oleh otot-otot atau dinding rahim ini. Pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh getah lambung, dan di dalam getah lambung ini ada 3 namanya enzim. Yang pertama itu enzim pepsin, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua adalah enzim renin, yang dimana enzim renin ini mengubah protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga namanya asam klorida, yaitu mengasamkan makanan atau membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan. Oke, setelah dari lambung, makanan atau minuman yang kita cerna akan menuju namanya usus halus. Nah, ini anak-anak, usus halus. Usus halus itu adalah usus yang terpanjang di dalam saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 6 sampai 7 meter. Usus halus ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Yang kedua, usus kosong. Dan yang ketiga itu usus penyerapan. Yang pertama itu usus 12 jari, yang dimana panjangnya kira-kira ada 25 cm.
Dan usus halus ini 12 jari ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, dan yang kedua itu usus kosong, yang dimana usus kosong ini mencerna lebih halus lagi atau lebih lanjut makanan yang dilakukan oleh usus 12 jari tadi. Dan usus penyerapan yaitu usus yang menyerap sari-sari makanan yang ada di semua yang masuk ke dalam usus halus. Oke, lanjut. Setelah di usus halus, maka akan menuju ke usus besar. Nah, yang besar-besar ini namanya usus besar, di mana usus besar ini sisa-sisa makanan yang tadi yang sudah diserap oleh usus penyerapan tadi itu akan diserap oleh usus besar, yang dimana akan menyerap vitamin, mineral, sisa-sisa makanan, cairan itu akan diserap oleh usus besar. Nah, di dalam usus besar ini juga ada namanya bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan atau kuman-kuman virus itu dibunuh di dalam usus besar. Nah, terjadi di usus besar ini terus menuju ke rektum. Ini namanya rektum, anak-anak. Rektum ini menampung sementara sisa-sisa makanan tadi yang sudah tidak dipakai kembali. Nah, ketika kalian pengen misalnya, kok bisa ya aku langsung sakit perut, kok aku langsung bisa mau gitu. Nah, rektum ini akan mengirimkan sinyalnya ke dalam otak kita langsung, anak-anak. Tidak sampai 1 menit ataupun 1 detik, seret langsung mengirimkan sinyal ini ke otak kita untuk atau sakit perut. Nah, ini fungsinya rektum. Setelah di rektum, maka terjadilah di anus. Anus itu adalah tempat keluarnya feses. Nah, feses itu adalah kotoran-kotoran atau kita mau kayak gitu ya, anak-anak. Nah, sudah pada paham semuanya tentang sistem pencernaan manusia? Nah, sekarang kita lanjut ke prakteknya ya, anak-anak. Bagaimana sih Ustadzah cara proses pencernaan itu mulai dari mulut, kan tidak kelihatan di badan kita. Oke, lanjut aja. Ayo bareng-bareng Ustadzah sini. Nah, ini anak-anak, Ustadzah perlihatkan sistem pencernaan manusia. Kita ibaratkan ya, ini adalah organ yang ada di dalam tubuh kita seperti ini. Nah, ini contoh sederhananya. Kita nanti praktek bareng-bareng ya. Ada mulut kita, ada lambung kita, ada usus halus, ada usus besar, ada rektum, dan ada anus, tempat pembuangan terakhir. Nah, ini Ustadzah punya sebotol cairan, dan ini kita umpamakan sebagai makanan yang kita makan ya. Nah, nanti kita umpamakan makanan ini akan masuk di sini di mulut, kita kunyah perlahan-lahan, lalu masuk ke tenggorokan kita, lalu turun ke lambung. Nah, dari lambung ke usus halus, lalu ke usus besar, ke rektum, dan akhirnya keluar menuju anus. Kita praktek bareng-bareng ya. Oke. Kita tuangkan cairan ini ke mulut terlebih dahulu. Nah, di mulut kita akan kunyah, dilihat ya prosesnya dari mana saja, turunnya kemana. Nah, sudah dilihat semua anak-anak bagaimana proses sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Oke, berarti dapat kita simpulkan kembali bahwasanya sistem organ manusia itu terdiri dari mulut, dari tenggorokan, terus lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus yang terakhir. Oke, karena pelajaran pada hari ini sudah berakhir, Ustadzah ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Karena sudah hebat, sudah mau belajar bersama-sama di pembelajaran kita tentang sistem pencernaan. Ada apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Kalian semuanya aktif, berperan, dan sangat bagus pada hari ini. Ustadzah akhiri pembelajaran pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.